Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemberian waktu ke saya yang sebenarnya adik-adik ini juga sudah hebat kok. Sekedar sharing aja mungkin untuk menambah semangat aja biar penjenengan juga pada termotivasi. Ternyata suatu usaha itu nggak harus bermodal besar. Saya mulai itu dari 1 kilo tepung terigu, adik-adik. Jadi 1 kilo tepung terigu, 1 kilo gula, 1 kilo telur waktu itu. Peralatan seadanya. Peralatan seadanya. Saya mulai tahun 1991. Jadi Yayan ini baru umur 4 tahun waktu itu. Masih rewel-rewel itu. Kadang saya kalau bikin. Waduh. Dan waktu pertama kali itu saya bikin sakura karamel kukus. Mungkin kalau adik-adik tahu itu putu ayu, putu ayu yang dikasih kelapa. Saya tidak hanya pakai seperti itu, tapi nggak pakai kelapa. Warnanya coklat karena pakai karamel. Jadi pada saat saya bikin itu Bapak juga nggak tahu kalau mau saya jual. Karena memang sudah biasa bikin untuk dikonsumsi sendiri. Tapi biasanya kalau untuk dibikin sendiri, dikonsumsi sendiri saya cuma bikin 1/4 kilo. Nah waktu itu 1 kilo. Bapak kan, Bu kok gawe banget. 1 kilo kan jadi kelihatan banyak banget. Wis menunggu Bapak aja tak dol. Itu jadi ini mau nyoba saya tak jual dan waktu itu ide untuk menjual itu sebenarnya spontan aja sih, karena saya kepepet pengen membantu suami mencari tambahan lah, karena Bapak ini PNS, golongannya waktu tahun itu 91 2A. Mungkin kalau yang ada keluarga PNS mungkin tahu ya, golongan 2A lulusan dari SLTA ya Bapak waktu itu. Golongan 2A waktu itu gajinya 105.000 ya Pak? Kalau tidak salah 105.000. Tahun 89 itu Bapak itu divonis kena sakit asma, harus suntik seminggu 2 kali, rutin itu diharuskan 3 tahun. Waduh. 1 kali suntikan 13.000. Jadi 1 bulan itu harus mengeluarkan untuk biaya Bapak periksa itu 8 kali 13.000. 1 bulan gajinya nggak cukup. Jadi mikir saya, walaupun saya punya tabungan seberapa pun kan bakal habis kalau saya nggak ikut cari tambahan. Nah kebetulan saya itu memang hobi masak dari sebelum jadi istrinya Bapak. Dan saya sering dimintai kalau rewang ke tetangga itu dimintai untuk bikinin kue. Tapi waktu itu saya kalau bikinin cuma kue yang bolong tengah. Iya, pakai baking pan, pakai areng, dikipasi. Nah itu Pak, itu karena memang di sini belum ada listrik. Di sini 91 belum ada listrik. Kalau 91 sudah ya, pas tahun-tahun itu ya pas saya masih rewang-rewang itu belum. Nah, saya jadi timbul ide untuk gimana saya coba jual apa yang saya bisa itu. Terus itu mulai bikin itu, cuman saya titipin di pasar. Mungkin tadi adik-adik yang dari utara lewat, ada pasar kecil, nah saya titipin di situ. Hari pertama saya bikin 1 kilo, alhamdulillah habis. Hari kedua saya tambah 2 kilo, habis lagi. Hari ketiga saya nambah lagi 1 kilo, jadi hari ketiga itu 3 kilo, kok habis lagi. Hari keempat masih tak tambah lagi 1 kilo, cuman di situ tok habis. Terus terpikir untuk nyoba ke luar, mulai saya titip jual. Saya titip jual, tapi saya izin dulu sama Bapak karena anak saya memang masih kecil ya, ini 4 tahun, kakaknya 8 tahun.
kan terpaut 4 tahun ya. Kakaknya 8 tahun kelas 4 SD waktu itu, karena masuk SD umur 5 tahun. Karena eyang kakungnya kepala sekolah SD, dibolehin tak titipin dulu. Dia tak titipin dulu, alhamdulillah bisa mengikuti, tetap bisa nggak pakai berhenti dulu, tetap naik terus, alhamdulillah. Itu waktu itu seperti itu. Terus saya masih ini, adik-adik saya pulaan bahannya beli sendiri, dikerjakan masaknya masak sendiri, nanti selesai saya antar ke toko-toko sendiri. Jadi merangkap ya bekerja ya marketing terus ya pokoknya memang waktu itu sebisa saya, semampu saya tak titipin sendiri. Terus mulai udah kewalahan karena ya alhamdulillah kok ya mungkin tiba bejo ya, saya juga waktu itu mungkin tiba bejo juga karena antusiasme untuk beli sakura karamel itu kok alhamdulillahnya memang bagus. 1 tahun pertama aja saya sudah sudah ada karyawan untuk mulai membantu, karena memang saya udah keteteran sekali. Saya cuma punya 2 tangan, kapasitas saya terbatas. Kalau saya nggak punya karyawan, pasti cuma segitu aja semampu saya. Nah itu mulai saya cari karyawan baru dengan gaji 1.500 per hari waktu itu. Tahun itu harga telur aja masih 700.000. 700 rupiah per biji. 700 rupiah padahal sekarang paling murah 17.000 udah berapa kali lipatnya. Itu saya titip jual, saya kelilingin. Misalnya sekarang saya ke selatan, besok ke utara, 2 hari sekali saya ganti kalau masih. Biasanya seperti itu. Nggak semuanya langsung laku semua yang titip jual. Kadang-kadang kita harus ngapali memang tanggal muda sama tanggal tua. Kalau makanan itu beda. Kalau tanggal muda pasti laris banget. Kalau tanggal tua itu masih ada beberapa yang kalau yang dititipin itu nggak terjual. Dan setelah sakura itu mulai settle benar-benar kuat, waktu itu sehari aja di tahun kedua udah bisa 90 kilo tepung terigu. Wah. Terus saya mulai nambah dengan hampir sekental kue bolu. Saya tambah kue bolu itu alhamdulillah juga jalan. Dan yang dulunya ater-ater masih pada pakai nasi, alhamdulillah dengan saya jualan kue itu kok ya pada pesan untuk selamatan, untuk yang banjaan kitanan, lahiran. Yang dulunya kalau nggak nasi ya lemper gitu, ada lemper seperti itu. Alhamdulillah jadi rezeki saya. Dan sampai akhirnya sekarang itu ada beberapa item, ada lapis cake, mandarin, brownies dan segala macam cake-nya di sini ada. Sama sekarang ini ada seperti yang tadi disajikan ini roti manis, ada pizza, ada pisang, terus yang cake ada banana cake dan sebagainya seperti itu. Sekarang ini untuk di karyawan roti ada 70 orang. Wow. Total kalau sama yang JSS sama Rafa Rental yang punya kakaknya Yayan, ini Rafa Rental. Rental apa? Rafa Rental perlengkapan baby sama mainan anak. Oh. Ada di atas, nanti kalau penjenengan mau mesani boleh. Iya. Buka Iya. nanti pas istirahat aja. Iya. Kalau tahu nanti yang belum kawin punya anak. Siap. Total karyawan dari ini semuanya ada 85-an orang. Alhamdulillah.
untuk Yayan ini sama seperti saya, mulainya juga dari nol, bukan karena saya modali. Dia itu online cuman berapa center ya? Iya, memang sengaja saya nggak mau mereka cuman terima enak, nggak tahu gimana caranya orang cari duit itu memang angel gitu ya. Terus bener-bener dia serius itu karena dia punya istri mas, kan nggak mau dijatah ibu terus. Nah itu akhirnya bener-bener bisa seperti itu. Terus yang kakaknya ini juga Rafa Rental itu dia menyewakan hanya berawal dari mainan anaknya, mainan cucu saya. Karena memang sebelum melahirkan itu udah bilang, Bu besok mainannya adik tak sewa-sewa ya Bu, karena di Jakarta itu udah banyak, kalau di Jogja kan belum. Payu pondok saya gitu, payu Bu, nah di Jakarta udah banyak itu. Sebelum dia resign dari Jakarta, dia lulus itu kerja di Jakarta. Memang pengennya cari pengalaman, karena saya juga nggak mau anak cuman dipaksa sama orang tua, itu saya nggak mau. Saya memang sengaja membiarkan mereka punya identitas sendiri, walaupun saya weling sama anak-anak saya, roti nggak boleh berhenti di sini, tetap harus lanjut karena ibu bisa seperti ini dari bikin roti, walaupun sekarang mereka belum menekuni roti ini karena merasa ibu masih bisa, kenapa harus kami gitu. Tapi setelah mereka punya usaha sendiri-sendiri dan jalan, saat ini mereka udah mulai saya haruskan sih ikut terjun paling enggak, walaupun belum ngurusi produksi, secara teknisnya secara teknisnya mereka sudah yang menjalankan, membantu saya dan adik-adik. Yang penting punya ide itu jangan hanya disimpan ya, karena kalau disimpan itu nggak pernah akan jadi apa-apa. Kalau adik-adik punya ide harus berani merealisasikan ide itu, sekecil apapun. Usaha penjenengan kan juragan. Iya. Bos. Sekecil apapun kan juragan, bisa mengatur waktu Anda sendiri, bisa mengatur seberapapun kebutuhan yang Anda butuhkan, itu kan dengan penghasilan Anda yang dari usaha itu, Anda juga bisa menciptakan lapangan kerja yang jelas itu, dan rasanya bisa berbagi, bisa punya karyawan beberapa, itu senang ya, benar-benar senang kita berguna untuk orang lain gitu. Sekecil apapun manfaat untuk orang lain itu kita sudah membantu mereka juga. Jadi seandainya nanti adik-adik udah tambah lagi, peluang yang Anda berikan ke orang sekitar itu akan semakin tambah besar dan semakin banyak yang Anda beri manfaat, yang Anda dapatkan manfaatnya juga akan lebih besar lagi, insya Allah. Mungkin demikian, nanti Mbak pilih ada beberapa pertanyaan untuk sharing-sharing lagi, monggo sedapat mungkin yang bisa saya jawab nanti akan saya berikan. Tambah. Kita tambah ya, biar adil. Ya. Jadi istri saya ini memang benar ya, dulu juga lulusan SLTK, saya juga SLTK. Saya pernah kok ditanya, Bu, yang harus sesepi, padahal itu konon suwe gileng, akhirnya nggak jadi melanjutkan ke kuliah. Nah, akhirnya nikah. Kemudian saya punya sama ibu, mudah-mudahan nanti anak turun kita itu jadi yang pinter-pinter. Ternyata memang Allah menghendaki demikian. Ternyata ini kakaknya Yayan ini sekarang kuliah di Belanda. Di sana sudah bekerja di Pemda Bantul, tapi lewat LPDP diterima di Den Haag. Dan anak cucu saya yang dua dibawa sama ini suaminya Mbak Dian. Jadi ada 4 yang barusan kemarin tanggal 30 April sampai ke 10 Mei kami
istilahnya ilah kangen itu di Belanda. Jadi kan milik Eropa ya kemarin dia. Waduh. Nek ditekoni mung saka roti yo, jajane itu yo. Nek pegawai negeri hasilnya seberapa, tapi karena roti ya kita bisa ke sana, alhamdulillah. Siapa tahu nih bos-bos kita ini masih muda ya kan? Ya, amin. Jangan hanya di Indonesia, mungkin bisa nanti ke Jepang, ke Hong Kong, Cina dan sebagainya. Nah ini yang pernah ke Hong Kong sama ini saya ini sama Bu. Oleh karena itu, Mas, saya tambahkan untuk biar nanti ini tanggal 17 November itu hari jadinya roti Bu Tati. Jadi kalau 17 November 2016 ini yang ke-25 ulang tahun Perak. Ya, ini nanti di sini sudah dipersiapkan segalanya. Yang penting tanggal 17 November adalah hari ulang tahun yang ke-25 atau ulang tahun Perak. Insya Allah kita bersyukur pada Allah. Ya semampu saya dan Bu Tati, yang jelas kita akan mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan saya berdua dan keluarga ini. Tentunya yang bisa kami sampaikan yang jelas kami mensyukuri dari kecil sampai saya itu bawa Honda Win roda 2 yang sekarang masih tak simpan di tanah pabriknya. Itu mau takdim aja nggak boleh sama wakil bupati Pak Marno. Katanya untuk apa ya Mas Minarno? Ya bukan itu Pak, masalah itu sejarah. Saya tuh kelangenan istilah itu. Tidak ada yang pakai plat merah pagi sarungan pakai pedis sama bupati. Nanti kalau sudah itu kita ngantor. Pernah saya itu dibully Pak istilahnya ya. Gimana Pak Marno? Pasti mau. Ngerti. Kamu kok gawe? Kenapa? Saya tahu kok Kalah kamu. roda 2-nya itu dipakai untuk nyetor roti. Ya saya kan dimarah-marahin sama saya. Ya saya nggak tahu dipanggil pagi-pagi. Ternyata memang 8 lurah yang saya pimpin di Kecamatan Imobil. Saya kan dari kepala seksi PMD di Kecamatan Imobil 76 sampai 95. Kemudian 95 sampai 2000 saya dinaikkan jadi pejabat tinggi Mas. Tahu nggak pejabat tinggi? Deringo itu kan tinggi sekali. Deringo, mutasi, dimutasi. Ada pejabat yang paling tinggi cuma Deringo kan. Dan saya menguasai 2 bupati. Nah, percaya Bupati Proyomo dan yang satu Proyo dari Surakarta Pakubuanan. Kalau Mas tidak ke makam saya ada 2 bupati 2. Dan kasih PMD saya, wakilnya sama saya. Kalau Pak Bupati mesti hormat dengan saya punya bupati 2. Nah, ini bedanya di situ. Nah, pada saat itu juga kami sering mengantar. Tadi Pak Camat yang marah-marah, ternyata Pak Camat bukan marah. Saya kira Pak Camat malu kalau punya tenaga pegawai mendampingi Bapak itu saya cetor roti pagi hari. Bukan itu, saya bangga. Kamu benar-benar menjadi teladan. Tolong nanti Bu Tati, saya doakan. Jangan sampai hanya Bu Tati yang seperti ini. Mudah-mudahan seperti nanti pada waktu itu kalau tidak salah Wirota gitu. Amin, saya bilang begitu. Tapi Pak Camat yang doakan itu sudah almarhum, sudah meninggal dunia pada tahun 91. Ini Bapak cerita ini. Dan kemudian seperti apa yang disampaikan Bu Tati tadi, yang memang ini semuanya dari awal kegigihan. Tadi kalau ditanya berapa Bu karyawannya, tadi ada berapa, 80 berapa. Sebagian besar itu cewek semua di sini. Ada cowoknya, ada drivernya atau sopirnya. Karena Bu Tati ditanya sama Bupati, kenapa Bu punya obsesi bahwa ibu ini ingin memberdayakan perempuan. Bukan perempuan diperdaya sama Pak Minarno, bukan. Tapi memberdayakan perempuan, maksudnya mereka juga bisa kerja membantu suami. Jangan salah tafsir loh Mas. Nanti Pak Minarno memperdaya perempuan loh. Bahaya ini. Bu Tati memberdayakan perempuan yang artinya mereka diajak kerjasama cari rezeki. Kemudian sopirnya cowok bukan cewek ya. Siapa tahu nanti karena tidak ada gender ya, kesetaraan antara pria wanita, bisa saja nanti sopirnya wanita. Siapa tahu? Gitu. Sopir lapak wanita juga banyak, ya. Ya, monggo ini. Jadi tambahan saya, silahkan. Ini sharing ya, bisa tukar pengalaman, berbagi rasa. Memang suatu kegagalan merupakan satu keberhasilan yang tertunda, gitu.
Ya, jangan takut sekali gagal, ulangi lagi 2 kali, 3 kali. Saya kira kalau penjenengan yang sesuai dengan iman dan takwa agama Islam, saya yakin, dan yang Islam juga saya yakin, kalau kita diuji oleh Allah itu berbagai cara macam ujian, tapi kita tetap melaksanakan apa yang menjadi niat kita seperti Betawi tadi. Jangan kapok, jangan loyo, tetap lanjutkan usaha penjenengan yang seperti ini. Kopi Darat ini bagus sekali loh ini. Ini kan curhat, berbagi rasa, ya. Kadang-kala nanti ada yang mungkin sama pimpinan atau mbak, kok aneh banget, tapi kok jodoh kok syaratnya piye Bu, Mas. Ada yang tahu, oh gini caranya. Ini kan tidak hanya membicarakan masalah usaha bisnis, tapi juga masalah nasibnya diri sendiri. Itu, saya kira itu yang bisa kami tambahkan. Mudah-mudahan dari kita nanti bisa kita bareng-bareng. Monggo nanti yang akan tanya, mumpung di sini, jangan khawatir. Pokoknya yang kini ora kapiran kan gitu nggih. Silakan, monggo tanya-tanya di sini. Mungkin nanti kalau mau lihat pabrik di sana, kebetulan itu libur, tapi bisa lihat di belakang. Kaparetan yang di atas menjadi melesani lihat mainan yang ada, berapa ribu macam mainan yang ada, dulu cuma berapa, hitung udah pakai jari 1, 2, 3, 10, sekarang udah ribuan di sana disewakan dan sekarang keluar. Ini semuanya berkat kejadian anak saya yang Yayan di sana, Mbak Dian di sini, tapi ya Mbak Dian sekarang di Belanda tetap bisa memonitor pekerjaan dan langsung dipimpin dari Belanda. Artinya walaupun Belanda kan tadi Gandok cuma berapa detik, berapa menit, ya kita kan bisa melihat, ngomong langsung bisa kan. Dulu kan tidak pakai Pak Pos, kan udah lewat surat apa itu telegram, ke zaman bahulan ya, jadul ya, zaman dulu. Kalau sekarang kan enggak, penjenengan sudah bawa HP, bisa melihat situasi dunia kayak di genggaman tangan Anda. Maka dikatakan globalisasi, bukan globalisasi, ini globalisasi. Saya kira itu tambahan saya, Mas Fatwa, yang betul-betul bisa memberikan fatwa pada pagi hari. Terima kasih. Untuk yang 70 yang tanya seperti itu ya. Resepnya apa Bu? Sampai kadang malah ada pengelarisannya apa Bu? Wah. Itu juga. Ini yang bahaya. Kalau yang pengelarisan saya langsung lah doyol ku akeh. 80 ya. Bu kan seperti itu. Lah kan saya punya pegawai yang 70 lebih itu kan tuyul-tuyul saya seperti itu. Ya, untuk candaan aja. Ya, memang kan kalau kita bekerja hanya dengan tangan sendiri kan kita cuma punya 2 tangan ya. Terbatas seperti yang saya katakan tadi, kami dengan 70 lebih dari yang membantu saya itu kan tangannya 2 kali 70. Nah, yang itu kan bisa mengerjakan, kalau seandainya saya bisa mengerjakan 10 kali 70 kan jadi 700. Nah, seperti itu. Dan untuk mempertahankan ini memang tidak gampang ya. Lebih gampang mengembangkan, memulai daripada mempertahankan yang sudah ada. Itu benar banget ya. Karena ngomong orang banyak itu juga bukan suatu hal yang gampang dengan segala macam karakter yang ada, dan ngomong customer atau pembeli itu juga nggak gampang. Sering Mas dimarah-marahin kalau jamnya belum sampai, jam antaran belum sampai karena biasanya kalau pas saat-saat bulan ramai, kalau orang Jawa banyak yang punya hajatan, itu kan kadang sebenarnya udah nggak bisa, udah ditutup, tapi kan mesake saya udah langganan kan, biasanya seperti itu. Terus jamnya udah diwanti-wanti Bu, kalau jam sekian sebenarnya belum bisa. Jadi kita usahakan, tapi nanti agak mundur sedikit gimana. Biasanya di awal mereka akan ngendika atau bilang iya enggak apa-apa, tapi akhir-akhirnya juga kalau belum selesai kan mesti kemerungsung. Nah itu kan marah. Tapi kayak saya sama karyawan udah, pokoknya kalau ngadepin seperti itu ya sabar, pokoknya cuman adanya minta maaf lah, minta maaf karena memang
dari awal sudah dikasih tahu. Kalau masalah waktu sudah dikasih tahu, terus cuma matur kalau Bu, Pak, kalau ini kan kita sudah matur, kalau waktunya nggak bisa, mungkin agak mundur sedikit, yang seperti itu. Terus untuk produk sendiri ini karena kayak saya benar seperti Masnya bilang, ini kan makanan ya yang notabene banyak orang bisa bikin dan sama mungkin ya sekilas ya. Tapi kalau kita untuk produk yang kita buat sendiri walaupun sama pasti akan punya spesifikasi sendiri. Yeah. Kalau barang kulaan kayak yang dijual Yayan ini kan kulaan ya, dan barangnya barang jadi, itu benar-benar kan orang sama persis. Kalau kayak saya makanan itu nggak bisa, pasti nggak akan sama persis. Nama boleh sama, jenis kue boleh sama, tapi rasa pasti beda. Jadi kita harus bisa menciptakan suatu spesifikasi yang orang itu cari di tempat lain bakal sulit. Otomatis dia kan akan belinya di sini. Contoh aja mungkin yang sekarang mungkin penjenengan mengenal sekali banana cake ya. Mungkin penjenengan cari banana cake seperti di tempatnya Bu Tati untuk Jogja ya, bisa dibilang nggak ada. Nama sama, secara mungkin dihirup baunya sama, tapi kalau sudah dirasakan pasti akan kelihatan beda antara banana cake di tempatnya Bu Tati sama di tempat lain. Kalau orang sudah cocok rasa, jauh pun pasti nggak keberatan untuk datang, apalagi untuk pesanan jumlah banyak ya. Nah, yang seperti itu, jadi kita harus bisa membuat formula sendiri yang itu tuh beda. Walaupun banyak bakers yang sering mendemokan, saya sering diundang baking demo dari supplier, itu sering. Iya, biasanya kan ada demo dari beberapa resep, tapi saya nggak pernah memakai resep beliau-beliau itu karena menurut saya kalau sekedar kita memakai resep dari itu kan pasti banyak yang bisa yang lain, pasti akan ini juga. Jadi formula dari apa yang kita produksi, produk kita itu harus beda, tapi digemari oleh konsumen. Jangan asal beda tok, asal unik tok, itu nggak bakalan juga sih. Sama ini mengedepankan pelayanan juga, karena orang sekali kecewa kan nggak bakalan datang lagi ya. Walaupun mungkin makanannya enak, tapi karena dilayani dengan ini kan jadi enaknya hilang. Tapi kadang juga mungkin ada sedikit kekurangan dari pelayanan kita, tapi makanannya enak, orang juga akan memilih enaknya juga sih. Jadi seperti itu mungkin harus sering dievaluasi kalau kita sudah punya karyawan, karena kita nggak bisa tiap hari melihat mereka seperti apa. Namun yang penting kita harus berani menerima komplainan atau kritik dari mereka itu untuk masukan ya. Jadi untuk mengevaluasi baik dari karyawan maupun dari kita sendiri, yang akhirnya untuk bisa memperbaiki lagi untuk lebih baik. Seperti itu. Jangan dikritik marah, jangan. Dikritik itu kecuali yang kritik memang bangetan ya. Tujuannya menjatuhkan, itu udah beda. Ya. Yang penting sebanyak apapun, separah apapun kritikan, kita terima itu untuk perbaikan di perusahaan kita. Kita tuh ngewongke wong, mereka bangga kok datang melihat di sini orangnya dilayani dengan baik. Saya pesan sama semua yang ada di dalam toko ini, tolong tanggapi dengan senyum,
dengan ramah tamah. Ini adalah modal utama untuk mempertahankan usaha-usaha kita, termasuk Mas dan Mbak ini nanti. Karena apa? Kalau orang jamu wong ke wong itu artinya merasa mereka itu dihargai. Saya pernah ada pengalaman, Pak. Ini saya ceritakan karena apa? Saya pernah ngeterke, teman mau beli mobil. Konggo saya di sebelah ini bawa uang langsung jumlahnya 80 juta. Dia pakai jari, pakai sabun. Orangnya kayak orang bisa lah istilahnya. Datang di situ yang jaga di showroom. Bu, jangan dipegang-pegang. Artinya mereka itu kok terus orang wong ke wong. Ya, nek wong Jawa dimemek nganggo jari. Padahal dia juga usaha mereka. Dia bawa uang mau beli cash. Saya bilang, Mas, Anda udah lama belum di sini? Udah lama jadi seperti itu ya. Tanya kau itu yang agak kenal kok. Saya ngomong, tolong kalau punya klien jangan seperti itulah. Ya, karena apa? Itu nanti makin lama dia dibenci, nggak akan orang datang ke situ beli. Seperti roti di sini juga. Kalau ada pelayanan yang nggak benar, saya pantau, minta masukan siapa ini gitu. Nanti kita kasih tahu. Ini juga bukan Pak, Mas. Ini juga satu saya pernah di depan itu. Saya pakai sarung, Pak, pakai sandal jepit, pakai bawa sapu, pakai pet di sini. Saya resik nyapu tuh tegak. Ada Mbak pakai mobil baru harganya kalau udah salah 325 juta. Saya jadi tukang kebun di sini, saya nggak apa-apa. Tolong itu rotinya dimasukkan, Pak. Oh iya. Benar, Pak. Tidak ada satu buat tiga banyak sekali yang seperti itu. Saya sampun, Mbak. Saya. Habis itu, saya aku dibakar hari ini Jogja. Oh ya Mbak, itu dia tak parkir ke sana menghadapnya, mobilnya baru masih ABXX, platnya masih putih merah. Kayak geleng-geleng, masya Allah, astagfirullahaladzim, masih ada orang seperti cantik kali. Untung. Anaknya cantik pakai kacamata hitam. Habis itu sudah Mbak. Ini. Kasih 5.000, kira tukang parkir. Saya gini, Mbak, terima kasih, matur nuwun, monggo. Terus ada tenaga ini yang, Mbak, itu Pak Winano, suaminya Bu Tati yang punya usaha ini. Dia turun sampai gini-gini, asal apinya jatuh gini. Tak ambilkan, ini enggak. Bapak yang punya ini Pak, satu bener-bener orang ini tidak ngomong gitu. Tapi yang nggak sakit hati kok. Saya tahu, oh seperti itulah perengannya orang. Dikira sing iso tuku mobil motor kalau mau tuku dhewe batin saya. Iya. Tapi saya enggak, buat saya ini tak ceritake sama teman-teman apa tuh karyawan saya jadi hati-hati kan seperti itu. Akhirnya dia minta maaf, ya sudah Mbak. Kita juga nggak pernah salah, nggak pernah salah sama saya. Ya sampai gitu minta maaf dan nggak ada apa-apa, nggak salah kok Mbak. Dan saya takutnya mereka nanti malah malu untuk datang ke sini. Jadi saya biasa aja. Tapi itu kemudian ada istilah orang Jawa lagi, menang tanpa ngasorake. Ya di sini ini Mas, aku menang dari ngapura padahal tidak ngasorake dia sopir tadi yang pakai mobil baru. Kayaknya ini kalau penjelasan ini OKB ya Mas ya. Iya, OKB. Tapi nggak apa-apa. Ini betul. Tidak hanya itu 1, 2, 3 kali. Itu ada juga yang suami istri bawa mobil bukaan dari pasar di mana bawa buah rambutan yang sudah kering. Saya tanya beli roti di sini. Bapaknya keluar dulu. Wah, itu dari BBM atau apa? Tahu. Berdiri dengan. Saya makanya juga saya nyapu. Jual apa ini? Aku enak mangan rambutan, wah saya diketak gitu. Masya Allah, pikirannya aku nggak ada serambutan. Bapak yang denger itu bengok. Orang menurut Pak aku ora radi nih. Berarti gue bisa jadi wong. Artinya, gue bisa ngomong wong. Ora apa-apa, diolok ora apa-apa. Yang tahu itu Allah. Wis, akhirnya dia juga ketahuan boroknya. Tanya nih, ngerti aku sing duwe roti Butati, nek marina niku. Terus saya sedih kali Bapak, kok saya kebocoran ini apa itu jawab, oh itu adik saya. Berarti Bapak saya kaguan ini nggih. Oh, bocor.
Wah, orangnya langsung minta, Pak, dorong apa, Bapak ngomong apa? Aduh, wah, dia prakor saya minta maaf juga. Ini ya korban kedua kan gitu. Tapi nggak apa-apa Mas, ini satu bukti bahwa kita jadi bos, jadi orang yang menurut saya ini harus benar-benar bisa memilah ya. Jangan sampai kita marah, jangan sampai kita sakit hati. Penjelasan sebagai nanti menjadi bos-bos yang masih muda ini. Saya bukan motivator sama Pak Mario Teguh ya Mas ya. Saya ngomong seperti ini supaya nanti penjelasan itu kalau buka usaha seperti ini, ya tolong kalau memang ada yang kritik, kalau sepanjang kritiknya itu membangun tapi tidak menjatuhkan, terima dengan hati. Terima kasih ya Pak, matur nuwun ya Pak. Kalau bahasa Jepangnya kan Arigato kan gitu ya. Lu kok tahu? Nah, saya kan di Jepang juga. Jadi kan kita ngerti bahasa Jepang ya kowe pasti ngerti ya. Ngerti ya itu loh. Jadi Bapak-bapak semuanya dari buku ini tolong, masalah ini tadi adalah merupakan satu pengalaman. Jadi kalau mau buka usaha ya tolong yang ini pelayanan ini adalah nomor 1.